besar buat para petani. Yang pertama yaitu ada alat dan bahan yang digunakan. Untuk alat-alat, yang pertama ada paralon 3/4 dim dan tutup paralon stop kontak. Selanjutnya ada T-paralon 3/4 dim, kabel tembaga tunggal dan kabel 2 meter. Kemudian ada satu piting lampu, bolam bor listrik. Setelah satu piting lampu, kita siapkan bolam 100 watt. Nah, ketika semua bahan sudah tersiap dengan baik, kita bisa melangkah ke step selanjutnya, yaitu langkah pembuatannya. Yang pertama, paralon dipotong dengan ukuran 25 cm dan 15 cm. Ini paralonnya sudah kita potong ya, jadi sudah kita siapkan. Kemudian paralon dihubungkan dengan T-paralon. Piting lampu dipasang kabel dan dipasang di ujung paralon atas. Kanel dibungkam pada stop kontak hitam dan kabel satunya dihubungkan pada kabel tunggal hitam. Jadi untuk pembuatan ini kita harus ekstra hati-hati karena ini membutuhkan sebuah kejelian dalam berproses. Karena jika nanti kita tidak jeli dalam mengaitkan antara kabel satu dengan kabel satunya, alhasil lampu yang akan kita tancapkan kepada media tidak akan hidup. Ini juga dalam pembuatannya pakai korek api juga bisa ya, untuk mempercepat pengelupasan pada kabel. Kita membuat putus kabelnya ini diputus, kemudian disambungkan untuk menghidupkan muatan listriknya. Jadi kabelnya diputus terlebih dahulu, kemudian disambungkan lagi setelah stop kontak semua terpasang. Yang ada di ujung paling bawah paralon itu nanti adalah untuk ditancapkan ke media, dan yang di paling atas ada bolam lampu, kemudian di samping itu adalah stop kontak yang ditancapkan ke arus listrik untuk menguji tanah yang akan kita gunakan. Nah, ini kita mulai masukkan kabelnya ke dalam pitingan. Jadi itu harus benar-benar jeli dan menancap supaya nanti bisa diarusi dengan kontak. Berhasil kita pasang, kemudian kita rangkai kabelnya ke dalam paralon sesuai dengan rancangan yang telah dibuat. Kemudian kita sambungkan kabelnya ke dalam T-paralon untuk membuat sambungan kepada arus listrik dan untuk menyambungkan kepada pitingan yang telah kita rangkai. Setelah semua kabel sudah terpasang rapi, kemudian kita lakban agar rekat dan tidak mudah copot. Kemudian nanti setelah dikasih lakban, bolam lampu kita pasang di atasnya. Nah, setelah jadi seperti itu, barulah bolam lampu dipasang di atasnya nanti ya. Tapi sebelum itu, di bagian stop kontak dikasih perekat sama solasi terlebih dahulu.
Setelah semua kabel dimasukkan pada tempatnya, langkah selanjutnya adalah kita masukkan kabel kuning tembaga tunggal kepada stop kontak yang akan kita colokkan pada arus listrik untuk supaya nanti bisa mengetahui lampunya itu hidup. Yang paling akhir adalah kita masukkan bohlam lampu kepada piningan yang telah kita sambungkan. Nah, ketika memasukkan bohlam harus dengan hati-hati ya. Coba kita tunjukkan bohlam lampu yang sudah terpasang. Nah, jadi rangkaiannya seperti ini. Ada dua colokan. Yang pertama yaitu dicolokkan kepada arus listrik. Yang kedua adalah colokan yang ditancapkan ke dalam media. Ya, kita melakukan pengujian. Untuk pengujiannya adalah kita mencolokkan stop kontak ke dalam arus listrik. Nah, ketika sudah dicolokkan ada 3 media. Nah, 3 media ini berbeda-beda. Yang pertama adalah tanah yang ada kandungan pupuk, tapi itu merupakan pupuk hasil fermentasi dari buah-buahan yang dibusukkan. Kemudian yang kedua adalah tanah sawah. Jadi tanah sawah itu kan macam-macam, dari macam-macam pestisida, itu berbagai pestisida. Kemudian yang ketiga adalah tanah di halaman madrasah yang dipakai nanam tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekolah. Mari kita coba. Yang pertama kita coba tancapkan pada media pupuk alami, pupuk buatan tapi alami. Coba 1, 2, 3. Nah, ini hasilnya. Jadi ketika kita tancapkan dalam pupuk alami ini, lampunya menyala dengan sangat terang. Lampu menyala dengan sangat terang ini adalah bermakna bahwasannya di dalam tanah itu terkandung banyak sekali unsur hara. Jadi dipastikan kalau tanah yang dikasih dengan pupuk ini adalah tanah yang sangat subur. Kita lanjut kepada medium selanjutnya. Selanjutnya adalah tanah sawah. Coba kita tancapkan medianya. Nah, di tanah sawah ini lampunya menyala, tapi tidak menyala sangat terang. Menyalanya cukup terang, hanya saja cukup. Karena di sawah itu kan macam-macam ya pestisida yang dipakai, jadi tidak terlalu aman. Jadi lebih baik para petani itu menggunakan pupuk buatan atau pupuk alami. Kita lanjutkan kepada media kita yang ketiga. Media kita yang ketiga ini adalah tanah di halaman sekolah yang biasanya ditanami tanaman-tanaman di sekolah. Coba kita tancap. Nah, redup sekali ya, cuma seperti itu. Terus juga hidup nyala. Jadi kandungan unsur haranya sangat sedikit. Nah, itu tadi adalah serangkaian pembuatan alat ukur kesuburan tanah dari 3 macam media. Yang pertama tadi adalah tanah yang digunakan dengan pupuk alami, yang kedua yaitu tanah sawah, yang ketiga yaitu tanah halaman yang biasa digunakan untuk menanam tumbuhan. Terima kasih.